الفاتحة. Halaman 42 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yustaradu bi syai'in ayatan adam wa ta'ayyunihima aw hadima lil wilayati. Disyaratkan di dalam dua saksi, disyaratkan lagi dalam dua saksi. Keduanya tidak seharusnya, keduanya atau salah satunya tidak seharusnya lil wilayati menjadi wali. Jadi tidak boleh kedua saksi ini atau salah satunya adalah orang yang seharusnya jadi wali nikah. Fala yasihu bihadrati muta'ayyanin lil wilayati, maka tidak sah nikah dengan dihadiri saksi, maksudnya saksinya adalah orang yang seharusnya jadi wali. Walau wakalal abu awil akhu al munfaridu fi nikahi. Contoh, jadi pernikahan itu dihadiri 4 orang. Jadi contohnya pernikahan dihadiri 4 orang, 1 wali, 1 calon suami, 2 saksi. Lah 2 saksi itu adalah seorang ustadz sama santrinya. Lah si wali ini biar nggak salah paham, karena sebagian orang salah paham bahwasanya seorang wali tidak boleh hadir di majelis nikah ketika dia taukil kepada seorang kiai atau seorang ustadz gitu. Jadi seperti itu. Maka itu pemahaman yang salah. Jadi suratul masalah di sini disyaratkan di dalam wali, di dalam saksi adalah orang yang kedua-duanya atau salah satunya bukan orang yang seharusnya jadi wali. Makanya kalau ada pernikahan dihadiri 4 orang, dihadiri hanya 4 orang, kemudian 4 orang itu 1 wali, 1 mempelai laki-laki, 2 saksi, 1 ustadz dan 1 santri. Terus si wali tadi, entah itu abun atau saudara, yang seharusnya jadi wali malah ditaukilkan, dia taukil kepada ustadz menikahkan. Nah kemudian dia sendiri itu jadi saksi. Nah, maka yang begini ini tidak sah gitu. Walau wakalal abu awil akhul munfaridu, kalau ada seorang ayah atau saudara yang sendirian taukil di dalam nikah, wa hadramal akhari, kemudian dia datang bersama orang lain sebagai saksi, lam yasihha, maka tidak sah. Apa nikahu nikaliana waliyun agidun fala yakunu syahidan, karena seharusnya dia ini adalah wali yang mengakadkan, maka tidak boleh jadi saksi. Maka dari alasan di atas, wa min samalau syahida akhawani, kalau saksinya adalah 2 orang bersaudara, 2 laki-laki bersaudara, misalnya satu ikhwatin dari 3 laki-laki bersaudara, jadi ada wanita, walinya adalah 3 saudara laki-lakinya, kemudian 2 jadi saksi, wa qada tsalitsu bi ghairi wakalatin, kemudian saudara ketiga menjadi yang mengakadkan tanpa ada wakalah min ahadima, dari salah satu dari akhwan, saham qasa pun nikah, wa ila, kalau dia ini sebagai wakil, fala, maka tidak sah. Jadi kalau ada wanita mau nikah, dia punya saudara kandung 3 orang laki-laki,
Maka dari 3 saudara laki-laki ini, 1 jadi wali dengan izinnya si wanita tanpa wakalah. 2 jadi saksi, nggak ada masalah. Kenapa? Karena saksi itu ya memang orang yang tidak harus ta'ayun. Ta'ayun itu satu-satunya orang yang seharusnya jadi wali. Kayak tadi, akhun munfarid. Nah, saudara yang sendiri. Orang yang satu-satunya orang yang seharusnya jadi saksi. Nah, di sini, yang satu-satunya orang yang bukan orang yang satu-satunya orang seharusnya jadi wali. Nah, di sini ada 3 orang saudara. Nah, karena saudara itu ada 3, walinya 3. Karena walinya 3, saksinya, saksinya, walinya itu 3, maka dia tidak harus jadi wali. Tidak harus jadi wali. Sehingga yang mengakadkan siapa? Yang mengakadkan adalah satu saudara yang direstui oleh pihak istri. Jadi 1 orang saudara yang direstui diizinkan oleh saudari perempuannya. Sehingga yang 2 yang lain, walaupun semestinya jadi wali, tapi ghairu muta'ayyin. Tidak harus ini satu-satunya orang yang jadi wali. Karena masih bisa ditangani saudara yang lain. Sehingga kalau ada 2, 3, 1 wanita punya 3 laki-laki, punya saudara 3 laki-laki, salah satu diangkat jadi wali, maksudnya diizinkan jadi wali menikahkan, yang 2 jadi saksi, maka nisah. Syaratnya bighairi wakalatin min ahadihima. Jadi tidak menjadi wakil dari salah satu akhawain. Wakaya siukanul abi syaidan, terkadang bapak itu saja jadi saksi, ka'eng takuna bintu kinnatan. Contohnya itu anak perempuannya adalah budak. Karena anak perempuannya adalah budak, akhirnya apa? Akhirnya saksinya itu karena anak perempuannya budak, akhirnya saksinya walinya adalah sayyidnya. Tambihun la yustaratu lisyadu ala idni man yutabaru idnuha syartan wisihati nikah. Nah, penting. Jadi ketika wanita itu adalah orang yang pernikahannya harus didahului oleh ada restu izin darinya, maka restu dari wanita tadi tidak disyaratkan harus dipersaksikan. Contohnya, wanitanya ini, mauliyahnya ini, walinya ini bukan wali mujibir. Di mana ketika walinya bukan wali mujibir, dia harus minta izin terlebih dahulu sebelum menikahkan, minta izin kepada mauliyahnya. Nah, izinnya mauliyah itu tidak disyaratkan harus ada saksi. Tambihun peringatan, la yustaratu, tidak disyaratkan al-isyhadu, mempersaksikan ala idni man, atas idnya wanita, yutabaru idnuha, yang dianggap apa idnuha idnya man, syartan wisihati nikah, sebagai syarat sahnya nikah. Liana oleh sarukna lil akdi, karena idin itu adalah syarat sah tapi bukan rukun di dalam akad nikah. Baluwa syaratun bihi, tapi hanya syarat dalam sahnya nikah. Falam yajib alisyadu alaihi, maka tidak wajib mempersaksikan alaihi atas idenya mauliyah. Walau kanal wali hakiman, walaupun walinya seorang hakim, bukan wali khas, bukan wali nasab. Wa naqala menukul sapa Imam Royani fil Bahr anil Ashabi, dari ashab Syafi'i, annahu yajuzu itimadu sabiyin arsalul wali ila ghairihi liyuzawija mauliyatahu. Bahasanya ashab mengatakan boleh berpegang pada ucapan anak kecil, arsalahu al-waliyu ila ghairihi, yang telah mengutusnya, yang diutus oleh walinya kepada orang lain, liyuzawija, supaya menikahkan sapa ghair mauliyah atau ing mauliyahnya wali. Jadi makanya ada orang datang ke saya, anak kecil, ada apa le? Saya diutus bapak untuk menyampaikan kepada Pak Ustadz bahwa Bapak telah mewakilkan kepada Pak Ustadz untuk menikahkan kakak saya. Nah, gitu. Jadi saya diutus oleh Bapak bahwa Bapak telah mengizinkan, mewakilkan kepada Pak Ustadz untuk menikahkan kakak saya yang bernama Fulana. Nah, maka saya langsung
memanggil itu calon suami, kemudian saya nikahkan. Hal yang begini ini dinukil oleh Imam Royani dalam dari ashab bahwa diperbolehkan tapi dengan syarat in waqa'a bi qalbihi sidqul mukhbiri wa wasabi. Kalau ada dalam hatinya wakil tadi, maksudnya itu ada rasa apa sidqul mukhbiri, kejujuran orang yang membawa berita, wa wasabi yaitu anak kecil tersebut. Jadi syaratnya kalau si wakil, orang yang diangkat jadi wakil tadi punya sangkaan kuat, punya keyakinan bahwa anak kecil itu benar dalam perkataannya, maka boleh langsung bertindak. Lah kemudian nanti kalau ternyata bohong, yo nikahnya tidak sah kalau ternyata si anak itu bohong. Walau yazawaja waliyuha qabla al-bulughi ilaihi. Ini furuk. Jadi kalau terjadi lau zawajaha, apabila menikahkan si wanita sapa waliyuha, walinya imra'ah yang bukan mujbir, qabla bulughi idniha ilaihi, sebelum sampainya idnya imra'ah ilaihi kepada wali, sahha maka sapa nikah alal aujahi, menurut pendapat ashab yang diunggulkan, dengan syarat ingkanal idnu sabiqan ala halati tazwid, kalau idnya wanita mendahului prosesi akad nikahnya. Li'anal ibra fil uqud bima fi nafsil amr, karena yang menjadi tolak ukur dalam akad termasuk akad nikah adalah ma fi nafsil amr, fakta kenyataan yang sesungguhnya, la bima fi dhanil mukallaf, bukan apa yang dalam sangkaan prasangka praduga mukallaf. Jadi seorang ayah menikahkan anaknya yang janda, seorang saudara menikahkan saudara perempuannya, contohnya begitu. Di mana dia yakin bahwa si anak tuh merestui, meridhoi si anak perempuan. Cuma ini izin daripada yang bersangkutan yang dinikahkan belum sampai kepada wali. Jadi si wali itu utusan orang. Kamu datang kepada anak saya, mau ndak saya nikahkan dengan fulan? Kalau mau sekarang mau saya nikahkan. Maka diutus. Suwiman orang toko-toko ini, nggak datang-datang ini. Gini udah, nikahkan aja, insya Allah mau kok. Nah, maka diadakan proses akad nikah. Nah, selepas proses akad nikah, utusannya baru datang. Gimana baru datang? Mau enggak? Mau, Pak. Lah, ternyata anaknya mau. Sedangkan ini nikah sudah terjadi. Dan memang anaknya mau. Sah apa enggak ini pernikahan? Nah, jadi tindakan wali menikahkan sebelum berita izinnya imro'ah sampai kepada wali, maka sah dengan syarat dipastikan bahwa si wanita telah mengizinkan sebelum proses akad nikah. Kenapa? Karena yang dipandang di dalam akad, yang dijadikan tolak ukur dalam akad adalah faktanya bagaimana. Fakta yang sesungguhnya, bukan praduga orang mukallaf. Ini walaupun ada khilafiyah, tetapi ini kaidah yang sudah masyhur begitu. Walau bana fiskul wali abi syahidain indal aqdi tabayyana butlanu alal madhab. Jadi ini ada beberapa poin yang kaitan dengan saksi. Ternyata saksi yang kemarin dibahas, di mana saksi itu harus memenuhi syarat-syarat. Saksi ini memenuhi syarat-syarat. Nah, bagaimana hukum akad nikah? Sudah terjadi, ada saksi, saksinya 2 orang atau 3 orang, udah. Jadi ini yang datang cuma 2 orang, 3 orang aja, 2 orang lah gitu. Nah, ternyata saksinya ini adalah orang yang tidak memenuhi syarat jadi saksi. Ketika akad, zahirnya tuh memenuhi syarat. Zahirnya memenuhi syarat. Tapi kemudian terbukti 3 hari kemudian bahwa 2 saksi itu di saat akad
kedua saksi itu terbukti bahwa keduanya atau salah satunya di saat akad adalah orang yang tidak layak, tidak memenuhi syarat-syarat jadi saksi. Ini bagaimana ini? Maka ini ada beberapa gambaran. Ada beberapa gambaran, ada kalanya itu sepakat zaujain bahwa keduanya nggak layak jadi saksi. Terkadang suami mengatakan dia sah jadi saksi, istri mengingkari, atau istri mengatakan dia ini suami mengatakan dia tidak layak jadi saksi, istri mengingkari, istri mengatakan sah, layak. Atau sebaliknya istri mengatakan dia tidak layak jadi saksi, suami membantah, oh layak. Oke, ini akan ada beberapa furuk di sini. Walau bana fiskal wali awi syahiden, kalau terbukti bahwa walinya orang fasik atau kedua saksinya orang fasik, aindal akdi, fasik di saat akad, maksudnya begitu. Jadi terbukti dia ini orang fasik, entah walinya atau saksinya fasik di saat akad. Adapun ketika akad ini orang baik, lah fasiknya badal akdi ya lam yu'athir, tidak ada pengaruh apa-apa itu. Apabila terbukti walinya atau kedua saksinya di saat akad adalah orang fasik, tabayyana butlanun nikah, maka jelas nikahnya batal alal madhab. Kama law bana kafirain, sebagaimana kalau terbukti keduanya orang kafir. Li'anal ibrah fil uqud bima fi nafsil amr, sebagaimana kaidah di atas bahwa yang dipandang dalam akad adalah kenyataan yang sesungguhnya. Wa mislu fiski kullu ma yamna'u sihhatan nikah, disamakan dengan fasik segala sebab semua perkara yang menghalangi sahnya nikah, ternyata karikin wasiwarin wajununin bihima, ternyata saksinya ini budak, belum balik atau gila, wa kawaku'i fil iddah wa nawiha, atau ternyata pernikahan terbukti terjadi dalam kondisi wanitanya masih dalam masa iddah. Wa inama yatabayyanul fisku aw ghairuhu, fasiknya saksi ini terbukti fasiknya atau budaknya atau kafirnya tadi bi'ilmil qadi, dengan pengetahuan qadi, aw bibayan dengan dua bibayinatin atau dengan dua saksi, aw bitifaqi zaujain ala fiskihima, atau kesepakatan suami istri bahwa keduanya orang fasik indal akdi di saat akad, sawaun a'alima bi'indahu ambadahu, baik keduanya mengetahui dengan fiskun indahu sejak akad, au badahu atau selepas akad. Jadi apa itu si wali atau saksi bisa dinyatakan itu fasik atau sobi atau junun ini dengan salah satu dari tiga perkara, yaitu yang menyatakan adalah qadhi dengan pengetahuannya, atau disebabkan ada dua orang saksi yang menyatakan dia ini orang fasik atau sobi atau majnun, atau kesepakatan zaujain. Suma butlatun nikah bitifaqi ma inama huwa fi ma yata'allaqu bihakimatun hakillah. Kemudian ini diperingatkan bahwa batalnya nikah. Suma butlatun nikah bitifaqi ma, jadi batalnya nikah dengan sebab kesepakatan zaujain. Iku inama huwa, hanya sebatas fima yata'alaku bihaqihima, sebatas apa-apa yang kaitan dengan haknya zaujain, tuna hakilah, bukan yang berkaitan dengan hakullah. Contoh yang berkaitan dengan hakullah maka nggak diterima. Adapun kalau kesepakatan itu berkaitan dengan hakullah maka nggak diterima, tidak membatalkan akad. Contoh, walau talaqaha thalathan, ini suami istri, suami telah menceraikan istrinya 3 kali. Summa tafaqa ala fasadi nikah bisyai'in mimma dzukira. Nah, ada suami istri, suami telah menjatuhkan talak 3. Kemudian selepas dijatuhkan talak 3, keduanya tahu-tahu sepakat bahwa nikahnya dulu nggak sah. Karena nikahnya nggak sah, berarti tolaknya nggak sah. Maksudnya begitu. Karena nikahnya nggak sah, sepakat nikahnya nggak sah, maka tolaknya nggak sah. Sehingga sekarang bisa memperbarui akad nikah tanpa harus ada muhallil, maksudnya begitu.
Ittafaqa ala fasadi nikah bisyai'in mimma dzukira. Sepakat keduanya bahwa nikahnya batal dengan sesuatu perkara sebab yang telah disebutkan di atas. Wa arada nikahan jadidan. Kemudian dia menghendaki nikah yang baru. Lam yulthafa lidzalik, maka tidak boleh diperdulikan. Tidak boleh digubris apa dzalik binisbah li sukuti tahlil. Dengan kaitan dengan gugurnya kewajiban muhallil. Wala budda min muhallilin itu mah. Tetap wajib harus ada muhallil itu mah karena ada unsur kecurigaan. Lah iya. Ini nikah sudah berjalan, nggak pernah ada berita, nggak pernah ada gugatan. Lah tiba-tiba ketika terjadi tolak 3 kali, lah kok keduanya menggugat. Menggugat apa? Menggugat di mahkamah bahwasanya pernikahan dulu nggak sah. Karena pernikahan nggak sah, maka seluruh hukum yang berkaitan dengan nikah, yaitu termasuk tolak 3 juga tidak sah. Yang tujuannya supaya bisa menikah lagi tanpa muhallil. Maka tuntutan semacam ini, gugatan semacam ini nggak diterima. Wala budda min muhallilin. Tetap wajib ada muhallil itu mati karena udus kecurigaan. Wali anna haqqullah. Karena muhallil adalah haqqullah ta'ala. Wala yaskutu bidzalik. Maka tidak bisa digugur dengan kesepakatan zaujain. Kalau aqama alai bayinatan, bahkan seandainya zaujain mendatangkan alai ngatasi tolak 3, alai ngatasi tolak 3, bayinatan saksi, lam tusma', maka saksi nggak diterima. Bigilawi bayinatil hisbah, lain kalau saksi datang sendiri. Jadi di dalam kitab fikih itu sering ada namanya bayinatul hisbah. Bayinatul hisbah. Jadi maksudnya saksi yang datang di mahkamah bukan karena permintaan orang yang berkepentingan di situ. Jadi kalau sampai ini zaujain pun mendatangkan saksi, saksi datang atas permintaan zaujain, maka itu pun nggak diterima. Nggak diterima. Jadi saksi datang dengan permintaan zaujain, maka itu nggak diterima. Kenapa? Ya tuhmah. Tetapi kalau bayinatul hisbah, di mana saksi itu datang atas mau dia sendiri, bukan karena permohonan permintaan zaujain, maka diterima. Ini hukum di mahkamah. Jadi istilahnya ini namanya hukum zahiran. Jadi sering dalam kitab fikih itu ada hukum zahiran, hukum batinan. Jadi hukum zahiran itu maksudnya hukum di mahkamah di depan qadhi nggak diterima. Lah adapun secara batin, aima bainahu wa bainallah, bagaimana? Dijelaskan berikut ini. Nah, min alima bidzalika, kalau meyakini sapa si zaujain bidzalika dengan adanya batalnya nikah, maksudnya kecuali kalau zaujain ini maksudnya yakin memang nikahnya ini gak sah. Jadi dia yakin betul-betul nikahnya nggak sah. Dulu nikahnya itu dalam masa iddah umpamanya. Atau memang itu saksinya salah. Atau ternyata walinya salah. Atau ternyata memang saksinya ini orang gila umpamanya. Orang gila atau belum balik umpamanya. Jadi dia yakin bahwa memang pernikahan ini tidak memenuhi syarat. Jazalahumul amalu bi batinan, maka boleh bagi zaujain mengamalkan bihi dengan keyakinannya batinan antara dia dengan Allah, fima bainahu wa bainallahi ta'ala. Jadi ketika permasalahan ini maksudnya walaupun di mahkamah hukum seperti tadi, kalau dia yakin walaupun tidak diterima di mahkamah ini, dia yakin maksudnya, atau perkara ini nggak sempat dibawa ke mahkamah. Dia sudah menjatuhkan talak 3, lah kemudian dengan berbagai diteliti, kejadian nikah dulu itu diteliti, ternyata memang walinya itu salah gitu. Contohnya, ternyata walinya itu ayah angkat, umpamanya, ayah tiri,
umpamanya. Jadi dia boleh berpegang kepada pengetahuannya, berpegang kepada keyakinannya itu, yaitu apa? Memang nikahnya nggak sah, sehingga talaknya nggak sah. Kemudian dia akan nikah yang jadid, akan nikah lagi dengan cara yang sah, umpamanya begitu. Jadi ini secara pribadi antara dia dengan Allah. Sehingga supaya kita nikah bi'idati nafsihi. Dia sama mengulangi nikah, maka nikah dalam idah dirinya sendiri. Itu kan wanita kan masih dalam idahnya dia sendiri, maka sah gitu. Wala yatawaqqabu hilawatihi laha wa subutu akami zawjalahu ala hukmi hakimin. Sehingga tidak perlu, maksudnya la yatawaqqaf itu tidak perlu halalnya wati kepada zaujah dan berlakunya hukum-hukum suami istri lahu bagi dia. Tidak perlu menunggu ala hukmi hakimin atas keputusan hakim. Jadi nggak usah dilapor lah, nggak usah lapor ke atas, nggak usah lapor ke pengadilan, nggak usah lapor ke hakim, nggak usah. Ya sudah, kita ulangi akan nikah dengan cara yang benar. Ini kan masih dalam iddah dia sendiri, bukan iddah orang lain gitu. Balil madru ala ilmi fasadi nikahil awali. Yang menjadikan patokan adalah pengetahuan dia, keyakinan dia. Bifasadi nikahil awali fi madhabihi. Dengan batalnya nikah yang pertama sesuai madhabnya. Wasti jema'i nikah kita ini syuruti nikah. Dan oleh ngumpul lagi nikah yang kedua sesuai syarat-syarat sahnya. Jadi al-madar maksudnya menjadi tolak ukur. Yang penting keyakinan dia bahwa nikah yang pertama itu tidak sesuai aturan dalam madhabnya. Dan kemudian nikah yang kedua sudah ikut aturan yang ada di dalam madhab. Udah cukup. Nggak perlu menunggu keputusan hakim. Dan walaya juzuli ghairil qadhi. Juga tidak boleh bagi selain qadhi ata'arrudu lahu. Mengganggu suami tersebut, mengganggu fima fa'ala dalam apa yang dia kerjakan, mengganggu atau menghalangi atau membuli. Jadi mengganggu tidak boleh. Wa amal qadhi fayajibu alaihi ayu farriqa bainahuma idza alima dzalik. Adapun qadhi wajib bagi dia ayu farriqa bainahuma. Memisah di antara keduanya ketika mengetahui kejadian semacam itu. Fakharaja bima dzukira ma. Fakharaja bima dzukira apa ma perkara idza tabayyana ma idza tabayyana fisku syahidan biqrarihima. Jadi di atas fisku syahidain, riku syahidain, junudu syahidain, gila, fasik, kafir. Itu harus sebab salah satu dari tiga perkara, yaitu ilmul qadhi atau dengan bayinah saksi dua orang minimal atau kesepakatan zaujin. La wa kharaja bima dzukira, apabila terbuktinya fiskus sahidin tadi bukan dengan salah satu dari tiga yang disebutkan di atas. Ma'idha tabayana fiskus syaitan, contoh terbuktinya fasiknya sahidin bikrorihima dengan ikrarnya sahidin itu sendiri. Kakolima seperti ucapan sahidin. Kunna indal aktivasi koin masalan. Adalah kami di waktu akad orang yang fasik umpamanya. Wangkarau mazaujen, kemudian perkara ini diingkari oleh zaujan. Dua suami istri. Fala yu'athiru dzalika fi ibtalin nikah. Maka kesepakatan saiden tidak membatalkan nikah karena dikari oleh zaujan. Kama la yu'athiru fihi badal hukmi bisyahadatima. Sebagaimana kesepakatan saiden tidak berpengaruh selepas diputuskan hukumnya nikah dengan persaksian keduanya. Wali'anal haqqa laysa lahuma, karena hak nikah bukan milik keduanya, bukan milik syahidin. Wala yuqbalu qalu ma'ala zaujin,
maka tidak diterima ucapan kedua Sayyidin ala zaujain yang merugikan zaujain. Jadi ini kedua saksi sepakat, kami belum balik, sepakat, kami ini fasik. Dilihat itu responnya zaujain ketika ada pengakuan dari Sayyidin seperti itu. Kalau ternyata terkadang zaujain itu kalau menyepakati ya sudah dibahas di atas. Kalau kedua-duanya mengingkari, ada hukumnya sendiri. Di sini lam yu'athir, tidak berpengaruh apa-apa. Ada kalanya suami menyetujui, istri mengingkari. Ada kalanya istri menyetujui, suami mengingkari. Jadi ada 3 poin di sini. Kalau ini fiskus syaitin atau jununus syaitin ini dengan ikrar keduanya, maka dilihat respon suami istri. Kalau keduanya mengiyakan, ya sudah seperti hukum di atas, batal. Kalau keduanya mengingkari, la yu'assir fi ibtalin nikah, maka tidak mempengaruhi batalnya nikah, kama la yu'assiru fihi, sebagaimana tidak mempengaruhi dalam ibtal batal hukmi, selepas dihukumi sahnya nikah bisyahadatihima. Alasan kedua, karena nikah itu hanya zaujain gitu loh. Ketika zaujain mengingkari, nggak bisa ini syahidain memaksakan untuk membatalkan. Amma idza aqara bi zawji wa ankaratu zaujah. Adapun kalau suami mengakui batalnya nikah, si istri mengingkari, wa yufarraqu bainahuma, maka wajib dipisah keduanya muakhadatan lahu biqrarihi. Karena sebagai hukuman lahu kepada suami sebab ikrarnya. Wa ya furqatu faskin la talakin, dan ini pembatalan ini adalah pembatalan apa itu namanya fasah, bukan tolak. Nah, jadi pembatalan nikah di sini pembatalan fasah, sehingga tidak mengurangi adatut tolak. Fala tanggusu adatut tolak, sehingga tidak mengurangi bilangan tolak. Wa alaihi nisful mahr. Kemudian wajib ingatasi suami yaitu separuh mahar al-musamma yang telah ditentukan dalam akad, disebutkan dalam akad. Illa biadkhul biha, kalau dia belum dukhul. Wa illa, kalau sudah dukhul, ya fakulu, maka semua mahar. Itulah yukbalu qawluhu alaiha fil mahar. Karena ucapan suami masalah mahar yang merugikan istri tidak diterima. Itulah yukbalu qawluhu, karena nggak diterima ucapan suami alaiha yang merugikan imro'ah fil mahari, mengenai masalah mahar. Jadi perhatikan ini ada satu poin yang jeli agak rumit dikit. Suami mengakui bahwa nikahnya batal, istri mengingkari. Maka akhirnya apa? Karena suami mengakui, yang kaitan dengan haknya suami dibenarkan. Tapi yang kaitan dengan haknya istri, suami tidak dibenarkan. Loh, apa yang kaitan dengan haknya suami? Yaitu pernikahan. Nikah itu yang akad suami. Yang bisa menghilangkan tali nikah, ikatan nikah juga suami dengan tolak, kan gitu kan. Maka ketika suami mengatakan nikahnya batal, nikahnya tidak sah, udah dipercaya. Yufarraqu bainahuma. Wa akhadatan lahu biqrarihi, sebagai bentuk hukuman. Muakhadatu hukuman atau ya hukuman yang ditimpakan kepada suami sebab pengakuannya. Lah adapun yang kaitan dengan hak istri itu apa? Mahar. Mahar itu hak istri. Maka gugatan suami bahwa nikah batal itu nggak diterima, gitu loh. Jadi gugatan suami dengan batalnya nikah diterima kaitannya dengan nikah itu sendiri, sehingga nikah batal. Tapi gugatan suami kaitan dengan mahar nggak diterima, kronobo. Ketika nikah batal, berarti mahar itu bisa batal, gitu loh maksudnya. Jadi ketika nikah itu batal, mahar mestinya batal, gitu loh.
Tapi di sini karena posisi istri itu tidak sepakat dengan suami, istri mengingkari batalnya nikah, maka urusan mahar suami tidak dibenarkan, suami kalah, istri yang dibenarkan. Sehingga masalah mahar kembali rujuk kepada hukum asli. Apa itu hukum asli? Yaitu ketika dia belum dukhul, suami wajib bayar separuh mahar musamma. Kalau sudah dukhul, wajib membayar semua. Jadi hukum mahar kembali kepada hukum aslinya. Kalau qabla dukhul, bayar separuh mahar musamma, bukan mahar misil. Mahar musamma. Kalau sudah dukhul, bayar semua. Bikhilafi ma idza qarat bidunahu. Kalau sebaliknya, istrinya mengakui adanya batal nikah, suaminya mengingkari, baina yusaddaqu wa biyaminihi, maka suami yang dibenarkan dengan sumpahnya, li'anal ismata biyadihi wa yaturidu raf'aha, karena ikatan nikah itu dalam genggaman kekuasaan suami. Wa iya, sedangkan istri turidu raf'aha, menginginkan menghilangkan ikatan nikah. Wala tutalibu bimahrin in tuliqat qabla watu'in, maka istri tidak bisa menuntut mahar kalau dia dicerai sebelum wati. Wa alaihin wati al-qalu minal mahril musamma wa mahril misal. Jadi apa itu suami dibenarkan sehingga nikah lanjut, istri menuntut menggugat batalnya nikah, suami nggak percaya, mengingkari, maka suami yang dibenarkan sehingga nikahnya lanjut. Nikahnya lanjut. Terus bagaimana? Kalau sudah wati, apa kewajiban suami? Al-aqallu. Dilihat mahar musamma berapa, mahar misil berapa. Berarti mahar musamma yang dirumuskan dalam akad berapa, terus mahar misil saudara-saudaranya berapa, maka yang wajib diberikan oleh suami al-aqallu, mana yang lebih sedikit nominalnya. Walau aqarat bil idzni bi tazwijiha. Kalau seorang wanita ini ikrar bahwa dia telah mengizinkan di dalam menikahkannya, sumatan annaha inama adina bi syarti sifatin fi zauji. Jadi ini wanita mengakui memang benar saya itu mengizinkan kepada wali untuk mencarikan jodoh untuk dinikahkan. Tetapi izin saya itu tidak mutlak. Jadi gini ceritanya. Seorang wanita dinikahkan oleh walinya. Selepas nikah, si wanita menggugat. Loh, kamu kan sudah mengizinkan. Iya, saya mengizinkan dicarikan jodoh, langsung dinikahkan. Tapi syaratnya apa itu? Suaminya harus sesama alumni Temboro, mamanya begitu. Suaminya harus tamatan pondok pesantren. Saya tidak mau dinikahkan sama orang awam, umpamanya begitu. Lah yang dipahami wali, enggak, kamu kemarin itu terserah bapak, dinikahkan dengan siapa saja. Izin kamu tuh izin mutlak. Maksudnya begitu. Jadi atau ini ya antara wali atau dengan suami. Jadi nama dinat biserti sifatin bizauji walam tujad. Jadi dia ini mengizinkan dengan syarat yang harus ada pada suami, walam tujad, dan sifat itu tidak ada. Wa nafa zauju dzalik, suami mengingkari itu. Nah, suami ya wali atau suami mengingkari itu syarat. Sudiqat biyaminiha, maka si wanita yang dibenarkan fi mastadhar Ibnu Hajar sebagaimana yang difahami. Jadi istadharahu syekhuna, istadhar syekhuna itu maksudnya beliau usaha menggali pemahaman, menyimpulkan sebuah pemahaman dari kalamul ashab, karena ini bermadhab gitu loh, bermadhab. Kemudian waqad mahramat basuiti la fi zaujain, pembahasan mengenai perselisihan zaujain, masalah radha al-muharrim, radha yang
Selepas ini ada di Fathul Mu'in itu pembahasan ikhtilafuz zaujain dalam rodok muharim, yaitu saya gabungkan di atas bab rodok. Jadi biar kita kembalikan pada tempatnya begitu. Oke, ini kalau ngaji Fathul Mu'in, pas bab ini tidak ada, kembali kepada bab makrom rodok. Gitu. Faslun. Bitartibi awliya nikah wa hakili jebari bihi wa surutihi. Di dalam susunan wali nikah. Kemudian hak menikahkan tanpa izin dan syarat-syaratnya jebar. Jadi susunan wali, kemudian siapa aja wali yang berhak menikahkan tanpa harus izin dan apa saja syarat-syaratnya. Jadi ini perkara penting ya. Termasuk satu pembahasan ilmu yang harus dipelajari. Jadi satu kajian ilmu yang harus dipelajari dan dipahami oleh semua orang yang sudah makomi, ustadz-ustadz yang sudah makomi khususnya, yaitu apa? Jadi satu kajian ilmu, satu bab ilmu yang harus dipahami oleh setiap ustadz yang sudah makomi khususnya, yaitu masalah susunan wali nikah, urutan wali nikah. Ini bab penting. Karena ketika dia tafakut seorang wanita, dia akan tanya urutannya, gitu loh. Nah, urutannya ini ya sama dengan asobatun nasab. Cuma bedanya asobah faraid itu loh. Sama dengan asobah nasab, nasobah faraid itu sama, asobah faraid itu sama. Cuma bedanya kalau faraid itu dimulai dari anak, ibnun, dan ibnul ibni, terus ke bawah baru abun. Sehingga posisi abun itu nomor 3 gitu. Posisi abun nomor 3. Nah, jadi seperti itu. Nah, sedangkan di sini abun nomor 1. Ibnun dan ibnul ibni nggak boleh menikahkan dalam mazhab Syafi'i. Walaupun mazhab a'imah salasa, mazhab 3 selain, ketika mazhab selain Imam Syafi'i, juga termasuk mazhabnya Imam Muzani, membolehkan anak atau cucu jadi wali nikah untuk ibunya dan neneknya. Seorang anak boleh jadi wali nikah ibunya, seorang cucu boleh jadi wali nikah neneknya. Ini mazhab a'imah salasa dan Imam Muzani. Karena ada hadis itu. Masalah hadis Ummu Salamah, Umar menikahkan Ummu Salamah itu. Umar putranya Ummu Salamah menikahkan Ummu Salamah. Katanya dalam satu riwayat. Yang mana hadis itu dibantah bahwa di saat itu putra-putranya Ummu Salamah belum ada yang balik. Jadi ketika Ummu Salamah nikah dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu belum ada putra laki-lakinya yang balik, termasuk nama Umar itu. Nama Umar itu kondisinya itu belum balik. Ini bantahan mazhab Syafi'i. Sehingga masalah asobah dalam waris itu, maka apa itu dalam bab waris yang dimulai dari ibnun, ibnul ibni, maka urutan wali nikah bukan dimulai dari ibnun, dimulai dari abun jadun. Ini bedanya. Jadi ini sebelum ngaji ini, saya akan bikin satu urutan asobah kan gitu kan. Jadi kemarin dalam bab mawaris, ini kan sudah kita bahas juga videonya itu ada kan. Saya tahu ada videonya pada itu. Dalam bab mawaris itu kan sudah kita bahas mengenai urutan asobah. Yaitu apa? Ke bawah. Jadi asobah dimulai daripada nasab ke bawah. Ibnun, ibnul ibni, dan terus ke bawah. Nomor 1 ibnun. Nomor 2 ibnul ibni cucu. Nomor 3 abun bapak. Nomor 4 jadun abul ab, yaitu bapaknya bapak atau kakek. Nomor 4 saudara laki-laki sekandung akhun syakik. Nomor 5 nomor 5 nih. Nomor 5, jadi nomor 4 itu jadun, nomor 5 saudara laki-laki sekandung, nomor 6 saudara laki-laki sepapak, nomor 7, 8 keponakan.
anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, dan anak laki-laki kemudian anak laki saudara laki-laki sebapak. Nomor 9, 10 yaitu amun, saudaranya bapak, yaitu paman, saudaranya bapak sekandung, saudaranya bapak sebapak. Nomor 11, 12 ibnul am, anak laki-laki daripada paman sekandung, anak laki-laki daripada paman sebapak. Nah, nomor 13, 14 adalah akhul jad, yaitu amul ab, pamannya bapak, garis miring, saudara laki-lakinya kakek, akhul jad. Ini nomor 13, 14, akhul jad, yaitu amul ab, yang sekandung kemudian sebapak. Nah, nomor 15, 16 adalah ibnu amil ab atau ibnu akhil jad. Anak laki-lakinya saudara kakek atau anak laki-lakinya pamannya bapak sekandung kemudian sebapak. Coba ini diingat-ingat, ini 16 urutan ini. Nomor 1, 2 ibnun, ibnul ibni. Nomor 3, 4 abun kemudian jatun. Nomor 5, 6 akhun sakib akhun li'ab. Nomor 7, 8 ibnul akh, keponakan sekandung, keponakan dari saudara sebapak. Nomor 9, 10 amun syakik, amun li'abawain, amun li'ab, yaitu paman saudara bapak sekandung kemudian saudara bapak sebapak. Nomor 11, 12 ibnul am sekandung, ibnul am sebapak. Nomor 14, 15 14, 15 itu 13, 14 yaitu amul ab, pamannya bapak sekandung kemudian sebapak, atau saudara kakek sekandung, saudara kakek sebapak. Terakhir yaitu nomor 15, 16 anak laki-laki ibnu amil ab, ibnu akhil jad, anak laki-laki dari saudara kakek sekandung kemudian anak laki-laki dari saudara kakek sebapak, atau anak laki-laki dari pamannya bapak sekandung, atau anak laki-laki dari pamannya bapak sebapak. Ini nomor 1 sampai nomor 15, 16. Nah, ketika jadi wali nikah, nomor ini nomor 1, 2 dibuang gitu loh. Sehingga wali nasab itu tinggal 13, 14. 1, 2 ab kemudian jad. 3, 4 saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki sebapak. 5, 6 ibnul ah sekandung, ibnul ah sebapak. Nomor 7, 8 am sekandung, am sebapak. Nomor 9, 10 ibnul am sekandung, ibnul am sebapak. Nomor 11, 12 yaitu amul ab sekandung, amul ab sebapak. 13, 14 yaitu ibnul amil ab sekandung, anaknya amul ab sebapak. Jadi ini sebetulnya mudah dihafal gitu loh, mudah dihafal. Maka ini bagaimana di majelis ini saya ulang-ulang itu supaya ini harus, karena disitulah ketika ini Ustadz, Pak Kiai dalam bab nikah ini nggak apal urutannya, nanti mesti salah dalam menunjuk wali nikah. Sehingga kita lihat di kampung-kampung itu ketika tidak ada ayah, tidak ada saudara, yang ditunjuk adalah paman. Gini, ketika selepas ayah, sering selepas ayah dada, pamannya mana? Nah gitu, dianggap karena lebih tua. Padahal paman itu adalah nomor 7, 8. Jadi paman itu nomor 7 dan 8 gitu loh. Jadi nomor 3, 4, 5, 6 adalah saudara sekandung sebapak, keponakan dari saudara sekandung sebapak. Jadi paman itu nomor 7, 8. Boleh menikahkan ketika tidak ada saudara sekandung sebapak, tidak ada keponakan dari saudara sekandung sebapak. Dan ini harus dipahami betul. Kemudian berikutnya juga terkadang ada orang itu hafalnya cuma sampai apa itu sepupu, yaitu anak paman. Ketika nomor
9, 10 itu siapa? Yaitu anak paman itu udah ada. Maka dia tidak tafakut, ada enggak saudara kakek? Nah, padahal ada. Langsung pindah kepada wali hakim, itu salah besar. Wali nasab masih ada, nah, tidak boleh nikah tidak sah ketika pindah kepada wali hakim. Jadi ini masail yang sangat-sangat penting ini bab ini. Wa amal waliyu itu fitar tibi aula ini ke dalam susunan wali-wali nikah wa hakil jabari fihi dan hak untuk menikahkan tanpa izin. Wa sulutin asaranya ijbar wa amal waliyu fa inna la yasiqu nikah ila ayakidahu waliyu mura'atin aw wakiluhu. Sesungguhnya tidak sah nikah kecuali dengan diakadkan oleh walinya imro'ah atau wakilnya wali. Wala tuzawiju imra'atun nafsaha walau biidni waliha. Dalam hadis Syafi'i seorang wanita tidak boleh menikahkan dirinya sendiri walaupun dengan izin dari walinya. Wala bintaha wala ghairaha wala biwakalatin minal wali. Seorang wanita juga tidak bisa menikahkan anak perempuan dia ataupun yang lain keponakan dia anak perempuannya walaupun dapat taukil. Ada hak wakil dari wali. Khilafan li Abi Hanifah fihima, berbeda dalam Imam Abu Hanifah dalam dua masalah ini. Di mana dalam madzhab Abu Hanifah seorang wanita bisa menikahkan dirinya sendiri atau bintunnya gitu. Jadi gini. Ada satu ayat itu yang dipakai oleh Imam Abu Hanifah. Jadi Imam Abu Hanifah ini adalah satu-satunya a'immatul arba'ah, salah satu daripada imam madzhab 4 yang disepakati mujma' alaih bi annahu tabi'iyun. Yang disepakati bahwa beliau ini seorang tabi'in yang masih ketemu beberapa puluh sahabat gitu. Adapun Imam Malik karena lahirnya tahun 93 Hijriah, maka ini mukhtalaf fi kaunihi tabi'iyan. Beliau diperselisihkan apakah Imam Malik ketemu sahabat atau tidak, itu diperselisihkan. Tapi kalau Imam Abu Hanifah ini karena beliau lahir tahun 80 sehingga punya waktu umur 20 tahun di dalam generasi sahabat, karena sahabat yang terakhir meninggal dunia adalah tahun 100 Hijriah gitu. Nah ini masalah ini kan sampai guru kita Kiai Uzairon rahimahullah itu heran banget gitu loh. Kok sampai sekali Imam Abu Hanifah itu punya pandangan wanita itu boleh menikahkan dirinya sendiri gitu loh. Padahal ini adalah imam yang paling tua di kalangan imam madzhab 4. Sampai beliau punya pendapat seorang wanita boleh menikahkan dirinya sendiri. Itu heran akhirnya sampai beliau itu pernah ketika pulang haji kalau nggak salah itu beliau jajan kitab Al-Mabsut li Sarakhsi kan gitu kan. Dari situ banyak menukil apa itu dari Sarakhsi itu nama ulama, ada yang ulama itu Sarakhsi juga salah satu nama ulama dalam madzhab Syafi'i. Nah, Sarakhsi ini juga nama ulama madzhab Hanafi, beda orang gitu aja, tapi nisbahnya sama gitu. Beliau beli kitab itu kalau tidak salah 20 jilid atau berapa, terus saya diutus mungkin kamu coba cek di kitab ini. Ini kitab apa itu? Hanafi ini, coba kamu cek ini. Bagaimana, apa saja dalil-dalil itu atau pandangan itu madzhab Hanafi atau juga siapa saja itu ulama-ulama yang menyatakan bolehnya nikah tanpa wali itu. Jadi saya baca kesimpulannya waktu itu ya, memang ikhtilaf itu sudah ada sejak zaman sahabat gitu. Jadi apa yang dipahami oleh Imam Abu Hanifah ternyata ada beberapa sahabat
punya pandangan semacam itu, termasuk ada satu riwayat dari Sayyidah Aisyah radhiallahu anha. Cuma ini riwayat ini jelas dibantah begitu loh. Jadi di antara dalilnya Imam Abu Hanifah dari Al-Qur'anul Karim adalah فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ. Jadi kata-kata ayyankihna azwajahunna ini dipahami oleh Imam Abu Hanifah bahwa wanita ini boleh menikah dengan calon-calon suaminya. Ayyankihna fa'il kepada nisa. Ayyankihna dia menikahi calon suaminya. Jadi ini sharih kata Imam Abu Hanifah bahwa wanita ini boleh menikah tanpa wali. Kemudian beliau juga meriwayatkan beberapa sahabat yang punya fatwa semacam itu. Nah terus, tapi ini maksudnya itu sebetulnya ya pendapat itu minoritas lah, nggak banyak lah itu. Sahabat yang punya pandangan itu nggak banyak begitu. Dan sekarang sendiri pendapat ini oleh ini salah satu ceritanya alumni-alumni dari Pakistan ini menyampaikan bahwasannya mufti-mufti Hanafi sekarang itu minta izin kepada mufti Syafi'i untuk menyampaikan fatwa bahwa nikah harus pakai wali. Jadi yang dipakai kebanyakan mufti Hanafi sekarang itu yang dipakai adalah pendapatnya madzhab Syafi'i. Kenapa? Zaman sudah berubah. Zaman sekarang ini kalau wanita itu dikasih fatwa, kamu boleh menikahkan diri kamu sendiri tanpa wali, ya apa jadinya rusak itu tambah gitu loh. Rusak. Maka akhirnya terus apa itu ceritanya sebagian alumni Pakistan itu para mufti madzhab Hanafi itu kirim surat minta izin kepada para mufti Syafi'i untuk mereka menyampaikan fatwa madzhab Syafi'i begitu karena dianggap ini sangat beresiko gitu. Nah sekarang apa bantahan madzhab Syafi'i terhadap dalilnya Imam Abu Hanifah radhiallahu an? Imam Syafi'i membantah dengan ayat yang sama loh. Ayyankihna azwajahunna itu jangan dipahami bahwa mereka bisa menikah. Kenapa? Coba ayat itu kita apa itu namanya? Ayat tersebut coba kita baca dari awal. Coba kita baca dari awal ayat itu. Di awal ayat bunyinya bagaimana? Wa idza talaqtumun nisaa fabalaghna ajalahun. Jadi yang dikhitabi Allah Subhanahu wa taala adalah laki-laki. Wa idza talaqtumun nisaa, kalau kalian telah menceraikan istri-istri kalian. Ya kan maksudnya itu? Jadi benar. Jadi apabila kalian telah menceraikan istri-istri kalian, fabalaghna ajalahunna, dan mereka sudah selesai masa iddahnya, maksudnya, maka jangan kalian halangi mereka. Nah, di sini. Untuk mereka menikah dengan calon suaminya. Maka fala ta'duluhunna ini rujuknya adalah kepada para wali gitu loh. Karena yang dikhitab itu laki-laki. Jadi yang dikhitabi laki-laki, fala ta'dhuluhunna, jangan kalian menghalangi mereka untuk menikah dengan calon suaminya. Justru ayat ini sebagai dalil bahwa wanita itu tidak boleh nikah kecuali dengan wali, gitu loh. Karena yang dikhitabi fala ta'dhuluhunna, kata-kata fala ta'dhuluhunna ini khitabnya kepada wali, bukan khitabnya kepada mauliyah. Ini
dalil yang dipakai dalam madhab Syafi'i. Wa dzalika lil khabari saqil nikah ila biwaliyin. Tidak sah. Jadi la di sini la nafi, tetapi maknanya ya la nafi nafi sihatun nikah, bukan tidak ada nikah, tidak ada nikah, tidak sah opo nikah. Jadi yang dinafikan bukan nikahnya, akadnya itu ada, kok yang dinafikan itu adalah hukumnya, bukan nikahnya. Tidak sah opo nikah kecuali dengan wali. Wasaha idan ayyumamratin angkahat nafsa bi ghairi idni waliha fanikhuha batilun fanikhuha batilun fanikhuha batilun qarrarahu salasa marrat. Baginda Nabi mengulangi kata-kata sampai 3 kali. Jadi la nikaha illa biwaliyin, ini hadis sahih. Yang dinafikan sekali lagi bukan nikahnya, tapi yang dinafikan adalah hukumnya. Tidak sah opo nikah kecuali dengan wali. Kemudian barang siapa saja wanita yang menikahkan dirinya tanpa izin walinya, maka nikahnya batal. Ini sore. Falau wati'a fi nikahin bila waliyin, dan di negara kita ini nikah harus pakai wali. Jadi maksudnya ini walaupun Imam Abu Hanifah itu mengatakan boleh, itu jangan dikerjakan. Karena di Indonesia ini, di pengadilan agama, di KUA, itu yang dipakai madzhab Syafi'i di dalam tata cara menikahkan harus pakai wali, harus pakai saksi. Maka jangan coba-coba, yang penting kan ada yang bolehkan, jangan, ini akan banyak masalah gitu loh. Sehingga pada wati'a fi nikahin bila waliyin, kalau ada orang nikah tanpa wali, kemudian dia wati, jadi kemarin saya sampaikan mazhab Syafi'i nikah harus pakai wali, pakai 2 saksi. Mazhab Hanafi nikah yang penting ada saksi, tidak wajib ada wali. Mazhab Maliki nikah itu yang penting ada wali, saksi tidak wajib. Maka kalau ada orang nikah tanpa wali tapi ada saksi, atau sebaliknya ada wali tapi tidak ada saksi, kemudian terjadi wati. Biasa wajah nafsa bihadrati syahidain. Ini kalau bagi mazhab Hanafi, dia menikahkan dirinya dengan dihadiri 2 saksi, lazim mau mahrul misal, maka wajib mahar misil, wasaqatanul mahrul musamma li fasadi nikah. Jadi kalau ada orang nikah ternyata tanpa wali, ya nikahnya nggak sah. Karena nggak sah, mahar musamma nggak sah. Kalau terjadi wati, namanya wati syubuhat, bukan zina. Wati syubuhat, kenapa dikatakan wati syubuhat? Karena dia punya keyakinan bahwa nikah dia sah, gitu loh. Dia dengan ikut mazhab Hanafi atau ikut mazhab Maliki, dia punya keyakinan nikah dia tuh sah. Walaupun dibawa ke mahkamah dibatalkan, maksudnya begitu. Walaupun secara mazhab Syafi'i nggak sah, tapi dia punya keyakinan ketika wati bahwa nikahnya sah. Maka namanya wati syubuhat. Sehingga wala yajibul haddu wa ini taqada tahrim. Tidak wajib had walaupun dia meyakini itu haram. Syubhat ikhtilafil ulama, karena ada syubhat yaitu perbedaan pendapat ulama. Lagi yu'azaru mutakidu. Ditakzir orang yang meyakini keharamannya. Wa halu adai dalam yakum hakim bisyatihi, tetapi dia tidak dihad ini selama masalahnya tidak dibawa di mahkamah dan hakim tidak memutuskan sahnya atau batalnya. Lam yakum hakim bisyatihi wala bibutlanihi. Jadi permasalahan ini antara dia dengan Allah, antara dia dengan istrinya, tidak pernah dibawa ke ranah hukum, tidak ada keputusan hakim sah atau batalnya. Amma idza hakama hakim bisyatihi fayajibul musamma. Kalau ternyata hakimnya bermadhab, pakai madhab Hanafi, kemudian mengatakan sah, ya wajib mahar musamma. Wala arsalil bikarati, tidak wajib bayarkan dirugi, menghilangkan bikarah.
Lianau madunun fi itilafiyah. Karena dia diizinkan sama suami dalam merusak bikarah. Kama fi nikah sahih, sebenarnya dalam nikah yang sah. Wa ma idha hakama hakim bi butlanihi. Ada betul hakim memutuskan batalnya nikah bahwa zina, maka itu zina. Babil hatul al mahru, maka di sini wajib dihad, tidak wajib mahar musamma. Ya tidak wajib mahar musamma, juga tidak wajib mahar misil, zina. Wa yubalu iqrarul wali bi nikahi ala mauliyatihi. Sekarang kalau terjadi perselisihan, seorang ayah mengatakan kepada anak perempuannya, nah ini suamimu karena kamu sudah saya nikahkan. Si anak wanita mengingkari, maka siapa yang dibenarkan? Yuqbalu iqrarul wali bin nikahi ala mauliyatihi. Diterima ikrarnya wali bahwa dia telah menikahkan. Ikrarnya wali itu dengan nikah ala mauliyati, atas mauliyahnya. Syaratnya ini istaqala halatal ikrar bin sya'in nikah. Kalau dia bisa bertindak sendiri ketika ikrar untuk memulai nikah, itu walinya wali mujbir. Jadi kalau walinya itu punya hak istiqlal, maksudnya istiqlal itu bisa menikahkan di saat ikrar itu, di saat ikrar itu dia bisa menikahkan tanpa harus minta izin kepada mauliyah, diterima. Wawal mujbiru, dia adalah wali mujbir min abin au jadin au sayyidin, yaitu abja sayyid au qadin fi majnunatin, atau qadi apabila mauliyahnya majnunah, bisyarti alati dengan syaratnya majnunah yang akan datang. Wa ilam tusaddiqul balighah, walaupun tidak dibenarkan oleh wanita yang sudah balighah, lianaman malakal insya malakal iqrara bihi, karena wali yang punya memiliki hak memulai nikah tanpa izin, maka dia punya hak memiliki ikrar dengan insya, dengan nikah ghaliban umumnya. Ilam yastaqilla bihi, kalau dia tidak punya hak istiqlal, maksudnya tidak bisa mandiri dalam, tidak bisa berdiri sendiri atau mandiri dalam menikahkan, harus ada izin lintibai jabarihi halatal ikrar, karena dia bukan wali mujbir di saat ikrar, alintifai kafaati zauji, atau karena suaminya tidak kafaah, wala yukbalu ikraru, maka tidak diterima ikrarnya. Ya ajazi anil insya biduni idniha, karena dia tidak mampu mengadakan akad nikah tanpa izin mauliyah. Sekarang sebaliknya, bagaimana kalau wanita datang kepada wali membawa suami, ini suami saya, kemudian ayahnya mengingkari, maka siapa yang dibenarkan? Wa yuqbalu ikrarul khurratil baligh wal aqilah, diterima ikrarnya wanita merdeka yang balighah yang akil binikahi dengan nikah, walau li ghairi kuf'in, walaupun tidak sukufu alal jadid. Jadi wanita hurrah al balighah al aqilah, hurrah mukallafah balighah aqilah, tak tahu datang bawa suami walaupun suaminya tidak sekufu. Alal jadid idza sadaqa zawju, syaratnya suaminya membenarkannya. Wa in kadzabal wali, walaupun wali membohongkannya, li'anna nikahku hakuma, karena nikah adalah hanya zaujain, falam yu'asir ingkarul ghairi lahu, maka tidak berpengaruh ingkarnya orang lain kepada nikah. Wa kalau dia utawi urutan orang yang paling berhak di antara para wali bitazwid, paling berhak menikahkan iku abun, nomor satu bapak, fain adi mahisan wa syar'an, kalau tidak ada secara kenyataan atau secara syar'i. Jadi enggak ada secara syar'i itu maksudnya ada tetapi tidak memenuhi syarat. Lah syaratnya wali ada 5. Jadi syaratnya wali itu ada 5. Jadi harus apa itu, laki-laki, kemudian balik, kemudian akil. Jadi harus merdeka, yaitu merdeka, balik, akil, adil, kemudian sama dalam agamanya. Ada 5 itu. Harus merdeka, balik, akil, kemudian terus adil, kemudian sama dalam agamanya. Maka kalau nggak ada sopo'ab, secara fakta memang nggak ada, atau nggak ada secara syar'i, ada tapi nggak memenuhi syarat 5 tadi. Babuhu, maka bapaknya nomor 2 bapaknya, tadi nomor 1 2 abjad.
Wain ala terus ke atas, suma akhudi abawen sumali apin, nomor 34. Saudara sekandung kemudian saudara sebapak, suma benuhu wain safula kadalik. Nomor 56 adalah anaknya saudara sekandung kemudian sebapak, suma amuli abawen sumali ab. Nomor 78, paman sekandung paman sebapak, suma banuhu makadalik. Kemudian nomor 9, 10, anak paman sekandung dan sebapak, suma amul ab. Nomor 11, 12, pamannya bapak atau akhul jad. Suma banu kemudian anaknya amul ab, yaitu anaknya pamannya bapak atau anaknya akhul jad. Sekandung sebapak nomor 15, 16, dan seterusnya. Wala yujawizu ibnun ummahu bibunuwatin mahdotin. Seorang anak laki-laki dalam madhab Syafi'i tidak bisa menikahkan ibunya sebagai anak yang murni. Ila musyarakata bainahuma fi nasab. Karena antara anak dengan ibu tidak ada perserikatan. Tidak ada perserikatan di antara keduanya di dalam nasab. Li'ananti sabaha ila abiha. Wadizal bini ila abihi. Nah, perhatikan ini. Coba. Kalau antara anak dengan bapak itu ada nasab. Anak tuh nasabnya kepada bapak. Anak dengan kakek ada hubungan nasab. Anak dengan kakek. Anak nasabnya kepada kakek. Antara wanita dengan saudara laki-laki sama-sama tunggal bapak, kan gitu kan? Jadi antara anak dengan saudara sama-sama tunggal bapak. Antara anak dengan keponakan, dia adalah bapaknya anak, kakeknya keponakan. Antara anak dengan paman ketemu di kakek. Antara anak sepupu ketemu di kakek. Jadi yang disebutkan tadi abun, jatun, akhun, ibnu akhin, amun, ibnul am, akhul jat, ini semua itu ketemu gitu loh, nasabnya itu ketemu pada satu orang, ada musyarakah antara wali dengan mauliyah gitu loh. Ini alasannya ada musyarakah antara wali dengan mauliyah, sedangkan anak dengan ibu itu tidak ada musyarakah. Karena ibu itu nasabnya kepada bapaknya, sedangkan anak ibnu nasabnya kepada suaminya. Nggak ketemu ini, nggak akan pernah ketemu. Tidak ada musyarakah pertemuan antara keduanya di dalam nasab. Dia nanti sabah ila abiha, yaitu apa? Ya, abiha bapaknya si Wanti sabal ibni ila abi kepada bapaknya itu suaminya Ila balil muzani wal a'imati salasah. Berbeda dengan Imam Muzani, muridnya Imam Syafi'i dengan a'imah salasah. Itu tadinya di bawah yang saya sampaikan tadi. Bahwa Umar yang dimaksud putranya Ummu Salamah yang menikahkan Ummu Salamah radhiyallahu dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah Sayyidina Umar, bukan Umar putranya. Ini bantahan madzhab Syafi'i. Terus gimana? Ya, namanya khilafiyat, walaupun ini pendapat mayoritas. Jadi, seorang anak menikahkan ibu ini, mayoritas ulama membolehkan. Gitu loh. Cuma, karena di negara kita itu, undang-undang di negara kita itu tidak boleh, ya nggak usah dipakai. Gitu loh, nggak usah dipakai. Walilabi wilayatul ijbar. Wes, ini masalah wilayah selesai. Silakan yang ada mau tanya. Ada yang tanya enggak? Ada tanya? Enggak ada? Ya, izin Kiai. Ya. Ya. Untuk terkait apa namanya kaidah hukmul hakim yarfa'ul khilaf, Kiai. Artinya ketika negara kita itu menggunakan madzhab Syafi'i kan berarti
itu yang kita ikuti ya. Artinya tapi ketika negara kita mungkin menggunakan pendapat yang lain, misalnya dalam masalah kasus perceraian atau warisan di pengadilan agama kan ada beberapa istihad baru itu. Apakah kita juga harus mengikuti dengan dasar itu yang ditetapkan oleh negara kita ya? Atau non, jazakumullah khairan. Jadi gini ya, contohnya yang diputus oleh hakim yaitu berbeda dengan mazhab Syafi'i, contohnya kayak masalah shikok. Jadi shikok itu ketika suami istri bertengkar tidak bisa didamaikan, maka ya ada mediasi lah. Ada utusan dari pihak suami dan ada utusan dari pihak istri, kemudian diajak mediasi. Kalau memang nggak bisa, ya sudah, ini hakim utusan daripada pihak istri itu dikasih wewenang untuk memberikan iwat khulu. Nah, utusan dari pihak suami juga begitu, dikasih wewenang untuk mentalak dengan imbalan. Tetapi terkadang ini suami istri nggak sepakat masalah ini, gitu loh, nggak sepakat. Istri pengen cerai, suami itu nggak mau, gitu loh. Maka akhirnya ditolak oleh hakim dengan satu talak, yaitu pakai mazhab Maliki. Ini juga sudah hukmul hakim yarfaul khilaf. Jadi ya dipakai selama masih dalam lingkup 4 mazhab gitu loh. Tapi ini selama masih dalam lingkup 4 mazhab. Dan kemudian yang kedua, contohnya lagi masalah apa itu tolak 3 yang diucapkan sekali ucap, tolak tuki salasan, aku ceraikan istriku 3, kamu talak 3, lah gitu. Ini 4 mazhab tuh ijma masalahnya ini, bahwa itu jatuh talak 3. Lah kemudian Ibnu Taimiyah, Dawud Al-Zahiri, Ibnu Hazm menyatakan jatuh talak 1. Lah ini dipakai hakim alasannya itu memudahkan karena masyarakat banyak awam. Lah itu terus terang karena ini mukhalif ijma. Nah kita orang-orang tua kita termasuk Kiai Uzairon, jadi orang tua kita Kiai Uzairon rahimahullah tidak merekomendasikan dan tidak menfatwakan ini keputusan hakim. Maksudnya gimana? Kalau ada orang mengadu kepada kita, dia telah menceraikan istri dengan tolak 3 satu ucapan, kemudian dia ini datang ke pengadilan diputus 1, kalau kamu datang ke saya, kamu sudah tolak 3, nggak bisa, Anda harus pakai muhalil. Nah, kalau kamu datang minta keputusan, minta pendapat kepada kami, tetap ini ijma, kamu nggak bisa tanpa muhalil, nggak bisa balik. Lah, adapun ketika di mahkamah, di pengadilan Anda diputus 1, udah mabenahu, mabenaka, wabenah. Nah, itu urusan kamu dengan mahkamah. Silakan. Anda ikut mahkamah, silakan. Mereka yang bertanggung jawab, indallah, silakan kerjakan. Tapi pengalaman nggak akan jadi. Biar terus itu, gitu. Jadi Anda mau ikut mahkamah, silakan. Yang bertanggung jawab mengenai amaliyah Anda, perbuatan Anda, ya mahkamah di sisi Allah. Tapi kita orang-orang pondok, karena ini ijma 4 mazhab, tidak akan merekomendasikan Anda mengikuti pendapatnya Ibnu Taimiyah, adapun Daud atau ini nggak usah dipakai. Jadi seperti itu, makanya dilihat dulu. Dilihat dulu, kalau itu masih dalam lingkup 4 mazhab, maka hukmul hakim yarfal khilaf, tidak ada masalah. Selama itu masih ada salah satu dari 4 mazhab. Tapi kalau sudah keluar dari 4 mazhab, kita tidak akan merekomendasikan. Paham? Jazakumullah khair. Yang lain, ada enggak? Kalau boleh mungkin dijelaskan kan mungkin itu
tentang dakwah ijma itu Kiai. Artinya kan sampai kayak Darul Ifta Al Azhar kan mengambil pendapatnya Syekh Taimiyah gitu. Artinya apakah secara usul fikih itu ijma terkait hal itu muktabar sehingga kita bisa menolak atau bagaimana? Apakah ada peluang itu ya? Apa sudah nggak ada ya? Jadi itu Ya. dinyatakan oleh Imam Nawawi dalam kitab ini, saya nukil di Syarah Tamhid. Oh. Jadi antum bisa beli Syarah Tamhid itu saya nukil di dalam uraian menjelaskan al-Dhahiriyah. Jadi di bab awal masalah penjelasan mengenai uraian itu kata al-faqih, faqih, fuqaha, ya, siapa itu faqih, siapa fuqaha. Di situ ada pernyataan bahwa al-Dhahiriyah tidak masuk dalam golongan fuqaha. Kenapa? Karena al-Dhahiriyah itu mengingkari kias, gitu, mengingkari kias, mengingkari ijtihad, gitu loh. Hanya berpegang kepada dhawahirun nusus. Lah orang yang mengingkari kias, sedangkan fikih itu kebanyakan pakai kias, gitu loh. Kebanyakan pakai ijtihad, maka dia ini bukan fuqaha, gitu loh. Terus yang kedua, Imam Nawawi di dalam Majmu' itu sore bahwa Dawud al-Dhahiri la yu'tabaru fil ijma'. Jadi pendapat Dawud al-Dhahiri ini tidak diikutsertakan di dalam membentuk sahnya ijma'. Jadi mereka ini sependapat dengan kita atau tidak, ijma' tetap terbentuk. Pendapat dia tidak merusak ijma'. Kenapa? Karena dia bukan termasuk golongan mujtahid. Kita tidak mengakui itu, gitu loh. Iya. Sebentar lagi. Ya, Gus. Gus. Oke, lepas. Oke. Yang lain. Dan itu kita tamhid itu sangat bagus untuk orang mendalami gini. Pengalaman pribadi saya itu selepas Allah gerakkan, Allah mudahkan untuk mensarai tamhid itu apa? Jadi lebih mendalami, mengenal itu nama tokoh-tokoh ashabul wujud. Kemudian lebih mendalami proses bagaimana terbentuknya ini pendapat-pendapat dan sabab ikhtilaf di dalam mazhab Syafi'i sendiri gitu. Cuma memang syaratnya orang ngaji tamhid itu ya minimal harus pernah khatam warokot, kayak sulam itu pernah khatam lah. Sehingga nanti terus khatam kitab fikih, itu nanti diajak mendelami, menyelami itu betul-betul ini petualangan yang sangat sangat menyenangkan begitu. Jadi ngaji tamhid ini kalau saya di kelas terang ngaji fikih ini monoton, ini ngaji fikih. Tapi kalau sudah belajar ke tamhidnya atau ngaji sarahnya, jadi sarahnya itu terjadi itu perdebatan di dalam masalah. Jadi ngaji mahalinya itu nggak ada titiknya. Jadi ngaji itu ternyata waktunya itu kurang gitu. Oke, cukup ya? Siap ya. Oke, mudah-mudahan Allah kasih paham kita semua. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Alhamdulillah, subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.